مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa ba'du. Para sobat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hari ini saya akan membuat konten tentang bagaimana ternyata kalau Anda hari ini sedang galau karena dipecat kerja, usaha turun, sementara seolah-olah itu tidak ada pemasukan dan penghasilan. Saya ini hari ini bertemu dengan para ustadz-ustadz, para mujahid-mujahid yang dia berada di jalan Allah, dan para sobat yang berbahagia. Ini lagi bukan buka kartu ya, tapi Anda harus tahu bahwa ustadz-ustadz itu tidak seperti pegawai kantor yang selalu mendapatkan penghasilan tiap bulan. Ustadz itu bukanlah orang yang dia punya kios yang kemudian dia setiap hari akan ada keuntungan-keuntungan. Nah, hari ini saya ketemu dengan beberapa ustadz-ustadz yang mereka jadi pengurus DMI, Dewan Masjid Indonesia, khususnya di Kecamatan Pulau Gadung. Baik, saya ingin meminta pendapat beliau, kenapa kok mereka begitu hebat walaupun secara kasat mata tidak punya kerjaan loh para sobat, tapi anaknya ada yang kuliah, ada yang pesantren. Itu kalau mau hitung-hitungan berapa itu pemasukan pengeluarannya, subhanallah. Baik, kita akan wawancara satu persatu ya para sobat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Agung, silakan cerita apa sih yang melatar belakang kok sampai begitu pasrahnya kita kepada Allah, Ustadz Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekian banyak barangkali menjadi suatu landasan kepasrahan kita daripada kondisi yang kita punya. Tentu ada beberapa hal yang membuat kita pasrah. Ya. Yang pertama tentu dari sedikit baca ilmu yang kita pelajari. Ya. Padahal kalau kita lihat ya bagaimana keadaan kita, jelas kita nggak punya pekerjaan, tapi alhamdulillah anak 3. Yang pertama udah sarjana, udah keluar. Yang kedua juga udah keluar. Padahal biaya dalam, kalau kita hitung-hitung per semester itu, dalam per semester 12 juta. Tapi alhamdulillah kadang-kadang kita ngimpi, ini bisa dari mana? Tapi kok bisa keluar, bisa terbayarkan bahkan setelah ini udah lulus. Bahkan yang di pondok juga alhamdulillah per bulannya itu 1,5. Duit dari mana? Inilah kemurahannya Allah terhadap hamba-hambanya yang selalu memperjuangkan daripada agamanya, maka jelas Allah akan membela kita. Oleh karenanya, Kiai, di dalam menyikapi dalam situasi kondisi semacam ini, ya yang pertama adalah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana hubungan kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika kita dekat dengan Allah, maka Allah senantiasa akan memelihara, menjaga, bahkan memperbaiki dalam kehidupan kita. Oleh karenanya saya terutama dari pimpinan-pimpinan yang saat ini alhamdulillah hadir, para kiai, para ustadz dari baik dari DMI-nya maupun dari NU-nya maupun dari MUI-nya yang sedang biasa bekerja untuk urusan agama, mudah-mudahan ya inilah bukti Allah terhadap hambanya yang betul-betul ya bertakwa kepadanya. Pasrah itu bukan menyerah, dan setiap makhluk yang bernyawa itu pasti dijamin rezekinya. Berbicara rezeki, kita kadang terlalu terfokuskan kepada nominal atau harta, padahal ada rezeki yang lain yang sebenarnya tidak bisa dihitung dengan nominal. Itu paling tertinggi, kenikmatan tertinggi adalah kesehatan kita. Adapun harta itu kenikmatan yang sangat terendah lah, menurut nasihat para guru-guru saya begitu. Ya, termasuk para kiai di sini juga bilangnya begitu. Ya, kadang kita lupa itu, ya, dan itu terabaikan. Dan mudah-mudahan dengan keyakinan semacam itu menjadi peneguh hati bahwa yakin sajalah semuanya pasti akan berlalu dan semuanya sudah ada
garisan ketentuan qada dan qadarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon terhadap apapun yang menjadi ketentuan Allah itu akan menjadi penentram hati bagi kita. Barangkali demikian. Iya. Kita minta pendapat dari Ustadz Syihabuddin ya. Ustadz, ini jadi begini. Kalau kita lihat orang-orang tua kita dulu itu kan mereka nggak pada sekolah, nggak apa, anaknya banyak, tapi berhasil aja tuh Ustadz ini. Jangan sampai kita juga berpikir bahwa udah pasrah itu diem. Terus orang-orang tua kita, apa yang membuat mereka seperti itu? Mungkin bisa kita contoh kali saat ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasa yang sangat bersyukur di pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul. Mudah-mudahan itu bawa berkah semua. Amin. Sebetulnya kalau kita lihat pelajaran dari orang-orang dulu, simpel hidupnya. Ya, bisa diambil ada 3 konsep dalam kehidupan barangkali. Pertama, orang-orang tua kita ini dulu ikhtiar. Ikhtiar ini berusaha dengan baik. Pertama, dia mencari rezeki yang halal. Apapun bagaimana caranya, yang penting halal untuk memberikan makan dan pakaian, sandang pangan buat anak-anaknya, sehingga ada sukseskan keberkahan dalam anak dan keturunannya. Jadi ikhtiar dia tuh satu. Yang kedua, konsep hidup ini gampang sebetulnya, yaitu isti'anah, berdoa kepada Allah. Apapun yang ada dalam situasi kondisi, dia tetap berdoa kepada Allah atas ikhtiarnya, sehingga orang-orang tua dulu kita bisa tiru. Namun sekarang banyak orang tua yang tidak bisa meniru orang dulu. Karena tadi mungkin ikhtiarnya kurang atau isti'anahnya juga kurang. Yang ketiga, konsep hidup ini barangkali orang tua kita diajarkan ada sifat tawakal kepada Allah. Sehingga akan kita tawakal kepada Allah. Itu penekanan dalam kehidupan. Memang susah kalau kita ikut orang-orang tua dulu, ya. Tapi pantas kalau kita mengikuti orang-orang tua kita dulu dan guru-guru kita dulu. Sehingga ada ulama, udah ngikutin aja orang-orang tua dulu dah cara kita hidup. Insya Allah konsep hidup ini yang kita pakai tadi, pertama adalah berikhtiarlah kalian, kemudian berdoalah kalian, selanjutnya tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala atas doa, atas usaha, doa dan begitu. Sehingga mereka orang-orang tua kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita rasakan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. para guru-guru, kiai-kiai. Kepasrahan bukan suatu jalan dalam hidup kita untuk menyerah begitu saja. Tetapi kepasrahan itu adalah motivasi kita, penyemangat hidup kita agar supaya kita bisa berubah dalam menjalani kehidupan kita. Alhamdulillah, kita nih lagi ngumpul nih para sobat ini ya, karena ini ustadz ini kita mau sarapan bareng tuh, ada pisang, ada semuanya ya, ada kikil. Ntar sebentar lagi kita makan sop buatan keluarganya Ustadz Jaka Gledek atau Ustadz Burhan. Berpegang pada Al-Quran, intan surullah yang surkum risabil agamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya dan akan mengokohkan kedudukannya. Artinya kepasangan kehidupan saya adalah semata-mata untuk mengagungkan agama Allah, mensiarkan agama Allah, urusan hidup saya biar Allah yang tanggung. Itu bagi para pendakwah. Ketika mencari pekerjaan, seberat apapun, sesulit apapun, niatkan semata-mata untuk menafkahi anak istri kita atau menafkahi diri kita agar kita tidak menjadi seorang yang meminta-minta, dan insya Allah setiap langkah kaki kita, keringat kita dibayar sebagai perjuangan fisabilillah jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir nih, ini closing ya, closing nih. Kita punya hadir di sini Ketua MWCNU. Nah, ini yang closing lah ini. Silakan. Jadi di sini tuh ada orang yang lewat, ada orang apa. Pokoknya kita live apa adanya. Kita tidak kita settingan gitu. Closing silakan Ustadz Nanang, Ketua MWCNU Pulau Gadung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, para guru, alhamdulillah. Saya ucapkan banyak terima kasih dan bangga ya
guru-guru, para kiai. Alhamdulillah nih para kiai, para guru, Nggak dapat gaji. duitnya ada aja ya, berkat doa keberkahan para Amin. guru-guru. Saya bangga, dan mudah-mudahan inilah dari rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin bahwa rezeki bukannya dari gaji, ya. Ya. Rezeki dari Allah ada aja. Alhamdulillah ini dibuktiin nih. Ya. Pak Kiai, para guru, masa yang pandemi begini, buat buruhan makanan ini ya. Ya Allah. Ya, mudah-mudahan berkah semua deh Kiai itu ya. Doa-doanya aja ngangkat tangan semua berkah, panjang umur, dapat membawa Pulau Gadung menjadi Islam yang thayyibah. Amin. Para sobat, saya tidak mau mengarahkan seperti apa, tapi para sobat bisa mengambil pelajaran dari dialog kita ya pada pagi hari ini. Selamat bekerja, selamat menggapai ridha Allah. Tidak usah takut, rezeki dari Allah. Insya Allah nanti kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.